Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing, nama minggu kita hari ini adalah Minggu 17 setelah Trinitatis dengan topik setara di hadapan Tuhan. Terimalah salam dari kami, Majelis HKBP Resort Rajawali, untuk jemaat yang berada di rumah masing-masing. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Kita akan memasuki persekutuan kudus dengan Tuhan dalam ibadah minggu online ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah masing-masing, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai ayat 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergam bila musikku bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpuji yang kepadamu diberi, tidakkah itu kuasa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405 ayat 2. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Dengarlah hukum Taurat Tuhan pada minggu online pagi hari ini yang diambil dari Kompesi tahun 1996 pasal yang ketiga. Kita percaya dan menyaksikan Allah Bapa menjadikan, memelihara, dan memerintah segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Allah anak yang menjadi manusia, dilahirkan oleh perawan Maria, yang diperkandungkan oleh Roh Kudus, diberikan nama Yesus. Jadi terdapat dua sifat di dalam Dia. Padanya terdapat ketuhanan dan kemanusiaan. Ia adalah Allah yang benar dan manusia yang benar. Ia menderita kesengsaraan waktu pemerintahan Pilatus. Ia tersalib pada kayu salib untuk melepaskan kita dari dosa, dari maut, dan dari kuasa iblis. Ia adalah kegenapan korban perdamaian kepada Allah untuk segala dosa manusia. Ia turun ke neraka setelah dikuburkan, bangkit dari mati pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Jehovah, Bapaknya yang mulia selama-lamanya. Ia ada di surga membela kita, memerintah atas segala sesuatu, sampai kelak kembali ke bumi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Allah Roh Kudus memanggil, menerangi, dan mengajarkan gereja dan menetapkannya di dalam iman, kekudusan dengan Injil untuk kemuliaan Allah. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2. Di muka Tuhan Yesus. Betapa
marilah kita merendahkan diri kita untuk dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi perlindung dan penyelamatan bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382 ayat 1. Ya Yesus terkasih. Marilah kita mendengar epistel pada minggu hari ini yang diambil di dalam surat 1 Korintus 11 membuka ayat 8 sampai ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang ada di rumah mengikutinya dengan baik. Demikian firman Tuhan. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian
firman Tuhan pada minggu ibadah online ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 448 ayat 1 dan 2, alangkah indahnya. Alangkah indahnya serikat beriman, jaminan kasih Tuhannya di dalam surga terang. Hai suka hai kalu berpadu bersara, segala doa bertemu di tata rahmat-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan ayat 2, Tuhan pencipta semesta. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing.
Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah Minggu hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang di rumah masing-masing boleh mengikutinya dan membaca Alkitab kita masing-masing. Kejadian 2 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Hingga sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu ini adalah setara di hadapan Allah. Dos dohita di hadapan ni debata. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia itu membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya untuk bersosialisasi atau hidup dalam persekutuan. Dan manusia itu tak mampu hidup tanpa orang lain. Dalam nats ini kita dapat melihat, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana Allah menciptakan manusia pertama dan memberikan kepadanya seorang penolong yang sepadan. Karena apa? Karena Allah melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Menurut Alkitab, bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan berkaitan dengan kemitraan laki-laki dan perempuan, seperti tertulis dalam Kejadian 2 ayat 18. Biasanya ayat ini sering sekali diartikan sebagai ayat yang membicarakan tentang pernikahan. Akan tetapi menurut ayat ini tujuan Tuhan menciptakan penolong bagi Adam adalah bukan hanya supaya mereka menikah, tetapi supaya mereka bekerja sama dan atau menjadi partner kerja.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang hendak disampaikan firman hari ini kepada kita semuanya. Pertama, firman ini mau mengajarkan kepada kita bahwa manusia adalah makhluk yang saling punya ketergantungan yang satu dengan yang lain. Tuhan Allah mengatakan tidak baik kalau manusia itu hanya seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata tidak baik merupakan penekanan khusus dari perkataan Allah yang dapat mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan itu adalah kesempurnaan. Demikian juga laki-laki tanpa perempuan tidaklah sempurna, dan sebaliknya perempuan tanpa laki-laki itu juga tidak sempurna. Sebab dari awal penciptaan Allah telah merencanakan manusia itu berkembang biak, beranak cucu, dan memenuhi bumi ini serta menguasainya. Di dalam Alkitab dicatat Allah menciptakan laki-laki dan perempuan setara atau segambar dengan rupa Allah, atau yang sering dikatakan imago Dei. Perempuan diciptakan setelah laki-laki, atau dikatakan diambil dari tulang rusuk laki-laki itu, atau disebut sebagai penolong yang sepadan baginya untuk menjadi mitra atau partner yang sederajat. Saudara-saudara, kita dapat melihat bukti campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan umat manusia. Bukti dari cinta dan kasih Tuhan kepada kita umat manusia. Ia menempatkan manusia itu di Taman Eden. Artinya melalui inisiatif Tuhan itu sendiri, ia telah menciptakan atau menjalin hubungannya yang baik kepada manusia itu dan memberikan segala kuasa atas segala ciptaan yang telah diciptakannya. Dalam ayat 20 tertulis, manusia itu memberi nama kepada segala ternak. Hal itu menunjukkan bahwa Tuhan memberi kuasa untuk menaklukkan bumi, dan juga supaya manusia itu beranak cucu dan memenuhi bumi dengan keturunan yang mencerminkan gambar dan rupa Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sudah kita katakan tadi bahwa nats ini kita tidak hanya berbicara tentang hubungan suami dan istri, tetapi hubungan sesama manusia yang satu dengan yang lain. Kita harus memahami dan menyadari bahwa kita ini adalah makhluk sosial, di mana kita membutuhkan orang lain dan kita juga dibutuhkan oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan terpujilah Tuhan yang membuat semua manusia adalah setara di hadapannya, sehingga yang satu seharusnya harus menolong orang lain. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini hendak mengatakan kepada kita bahwa setiap orang adalah penolong bagi sesamanya, terlebih istri terhadap suaminya dan demikian sebaliknya. Dalam nats ini ditunjukkan bagaimana Allah memberikan penolong bagi Adam, manusia pertama itu, dan penolong itu dinamakan perempuan. Allah menyebut perempuan itu sebagai penolong. Dalam Alkitab bahasa aslinya sebenarnya sangat tidak enak didengar, yaitu eser, yang artinya pembantu atau bantuan, seolah-olah
seperti merendahkan derajat wanita. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara tidak demikian, tetapi justru menaikkan derajat wanita. Sebab dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 dan dalam ayat-ayat lainnya, Tuhan juga disebut sebagai Ezer, yang artinya pertolongan atau bantuan yang menolong umatnya Israel. Dan demikian juga sampai sekarang, bahwa Tuhan itu adalah Ezer bagi setiap yang percaya kepadanya, menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Jadi istilah penolong dalam nats ini adalah justru mengagungkan nama perempuan, sebab yang lebih kuat kedudukannya adalah pihak yang menolong, bukan yang ditolong. Demikianlah Tuhan itu yang adalah Ezer bagi kita, penolong bagi kita. Dia lebih kuat, dia lebih berkuasa dari segala ciptaannya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Penolong dalam nats ini bersifat sepadan atau setara. Dikatakan sepadan atau setara karena perempuan itu adalah mitra yang sederajat, yang tidak lebih rendah daripada laki-laki. Umumnya perempuan itu sering dipandang atau dianggap lemah. Peranan perempuan dalam masyarakat dan dalam dunia kerja pun sering dianggap tidak terlalu penting dibandingkan dengan laki-laki. Tentu hal ini sangatlah bertentangan dengan pernyataan firman Tuhan seperti nats minggu ini yang mengatakan bahwa perempuan itu adalah sebagai penolong bagi laki-laki. Wanita diciptakan menjadi rekan yang mengasihi dan menolong laki-laki. Selaku rekan, ia harus bersama-sama dalam memenuhi maksud Allah bagi kehidupan manusia ciptaannya itu. Istilah penolong dipakai juga untuk menggambarkan Allah seperti tadi. Seorang bapak gereja yang bernama Aurelius Agustinus menulis sajak tentang perempuan. Dalam sajaknya dia mengatakan demikian: wanita diciptakan dari rusuk pria, bukan dari kepalanya untuk menjadi atasan, bukan pula dari kaki untuk dijadikan alas, melainkan dari sisinya untuk menjadi mitra sederajat, dekat pada lengannya untuk dilindungi, dan dekat di hatinya untuk dicintai. Demikianlah sebenarnya bahwa setiap orang, apakah laki-laki atau perempuan, apakah dalam hubungan di tengah-tengah masyarakat sebagai makhluk sosial, atau Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai hubungan suami dan istri, bahwa manusia itu harus menjadi penolong bagi sesamanya, harus menjadi Ezer, harus menjadi penting bagi sesamanya dalam hubungan yang baik dan benar di tengah-tengah dunia ini. Tidak seorang pun manusia punya hak menganggap rendah orang lain, siapapun itu. Sebaliknya, setiap manusia hendaknya menghormati dan mencintai sesamanya sebagai sama-sama ciptaan Tuhan, yang dilihat bahwa manusia itu laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats firman Tuhan ini kita diajak supaya kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan, dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan kita harus takluk kepadanya, sama seperti Adam yang taat dan takluk kepada Tuhan. Adam memberikan nama-nama makhluk yang lain, burung-burung di udara yang diciptakan oleh Tuhan, bahwa Adam menempatkan dirinya sebagai rekan kerja bagi Tuhan.
sebagai tujuan utama dalam kehidupan manusia di dunia ini. Marilah kita sama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu melakukan kehendak Allah. Istilah penolong bukan berarti bahwa perempuan itu memiliki status yang lebih rendah, tetapi penolong itu adalah orang yang mendukung, yang memberikan kontribusi serta menghormati, termasuk orang-orang lain di sekitar kita. Kalau kita menjadi penolong bagi orang lain, itu bukan merendahkan martabat kita, tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, itu menaikkan martabat kita, bahwa di sana kita sudah melakukan kehendak Allah Sang Pencipta. Penolong yang sepadan berarti cocok, berarti sesuai, berarti tepat. Dengan melihat pengertian sepadan atau setara, jelas kalau perempuan itu atau siapapun bukanlah pembantu, tetapi perempuan itu menjadi penolong bagi laki-laki, dan kita semuanya menjadi penolong bagi orang lain. Penolong untuk melaksanakan perintah Allah. Dalam melakukan perintah Allah, laki-laki itu membutuhkan penolong, dan penolong itu dikatakan dalam nats ini adalah perempuan. Dalam melakukan perintah Allah, kita tidak one man show yang melakukan sendiri, tetapi kita membutuhkan pertolongan sesama kita manusia. Oleh karena itu saudara-saudara, hindarilah tindakan sewenang-wenang atau tindakan kekerasan, dan tidak menghargai serta menghormati istri atau menghargai dan menghormati orang lain di sekitar kita. Jangan melakukan kekerasan seperti sekarang ada KDRT yang dilakukan istri kepada suaminya, atau suami juga kepada istrinya, atau orang tua melakukannya kepada anak-anak, atau anak-anak melakukannya kepada orang tua. Demikian juga kita sebaliknya, Bapak Ibu saudara-saudara. Janganlah kita menjadi orang yang melakukan kekerasan kepada siapapun, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus. Kenapa? Karena hal demikian adalah kekejian kepada Tuhan Sang Pencipta, yang menciptakan kita semuanya, yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Umat manusia itu setara di hadapan Tuhan. Jika kita semua setara di hadapan Tuhan, Dia melihat kita setara, Bapak Ibu saudara-saudara, apalagi kita melihat orang lain. Kalau Tuhan yang menciptakan laki-laki dan perempuan, yang menciptakan kita semuanya, melihat kita setara di hadapannya, maka manusia tidak punya hak melihat orang lain tidak setara dengan dia. Tentu menjadi mitra itu memang tidak gampang, diperlukan kematangan, diperlukan saling menghargai dan saling menghormati, diperlukan hidup yang mengakui dan mampu mengagumi keunggulan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai mitra laki-laki dan perempuan haruslah saling melengkapi. Sebagai mitra kita kepada siapapun di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan, Bapak Ibu saudara-saudara, harus saling menghargai dan harus saling menopang. Tujuannya hanya satu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu saudara-saudara, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita semuanya, baik suami dan istri, saling mendukung, saling mengasihi, saling menghormati di tengah-tengah keluarga. Karena apa? Karena kita setara di hadapan Tuhan, maka kita pun melihat orang lain adalah setara, bahwa kita sama-sama ciptaan Tuhan. Marilah kita, jika berhubungan bersosialisasi dengan yang lain, melihat orang lain itu setara juga dengan kita, menghormati dia dan menghargai dia, siapapun dia. Bapak Ibu saudara-saudara,
penghormatan kita, penghargaan kita bukan dipengaruhi oleh keadaan, kehidupan di tengah-tengah dunia ini, tapi penghormatan dan penghargaan kita karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat saling menghormati, selamat saling menghargai, selamat saling mengasihi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Kiranya firman-Mu menjadi terang dalam setiap jalan kami, sehingga dimanapun kami berada, di mana Tuhan melihat semua manusia, laki-laki dan perempuan setara di hadapan-Mu, kami juga melihat sesama kami manusia adalah sama, setara, sehingga kami saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung di dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Bapa dalam surga, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing saat ini. Kiranya mereka senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Jauhkan dari mereka sakit penyakit. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit di resort Raja Wali ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami berdoa Tuhan memberkati obat yang mereka makan. Tuhan memberkati mereka bahwa di dalam Tuhan ada berkat dan anugerah kesembuhan, supaya mereka senantiasa sabar dan tabah dalam melewati sakit penyakit yang terjadi saat ini. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, supaya bangsa dan negara kami ini boleh membawa rakyat Indonesia ini ke jenjang kesejahteraan. Kami juga berdoa secara khusus terhadap tempat di mana kami tinggal, DKI Jakarta ini, supaya juga setiap orang senantiasa taat kepada protokol kesehatan, dan pemimpin provinsi kami ini boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan seluruh rakyat DKI Jakarta ini. Terima kasih ya Allah Bapa dalam surga. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats persembahan untuk kita pada ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 15. Demikian bunyinya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1, bagi Yesus kuserahkan. Jemaat yang ada di rumah masing-masing, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dan mengakhiri ibadah minggu kita hari ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hiduplah dengan sejahtera dan sukacita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang terkasih yang ada di rumah masing-masing, saya mewakili Majelis Jemaat HKBP Resort Rajawali mengucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, selamat hari Minggu. Kiranya kita semuanya sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam dari kami, Majelis HKBP Rajawali Pademangan. Kiranya kita sehat-sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, selamat hari Minggu.